Tawasul itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai wong-wong kang iman kabeh, ittaqullah, takwa sapa sira kabeh, wabtahu ilaihil wasilah, carilah wasilah, tawasul menuju Allah. Jadi tawasul dikongkon karo Allah, wajib tawasul. Tapi tawasul sing endi? Apa nang kuburan? Apa nang Gunung Surawiti? Apa nang nyekar? Dah macam-macam wong tawasul. Tetapi tawasul aslinya diperintahkan dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertawasullah, carilah wasilah, perantara supaya sampai kepada Allah. Nah, perantara yang boleh itu yang bagaimana? Tawasul yang boleh ada 3. Yang pertama, at-tawassul bil asma'il husna. Bertawasul dengan asma'ul husna, bukan dengan orang mati, bukan dengan kuburan, bukan dengan para wali, bukan. Bahkan dengan Nabi pun tidak boleh. Nggak ada ceritanya para sahabat datang ke Masjid Nabawi minta di sampingnya makam Nabi. Para sahabat pernah perang melawan Romawi. Romawi kalau sekarang itu Amerika. Tapi nggak pernah dinukil para sahabat datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, kita mau perang sama orang Romawi, tolong sampaikan kepada Allah supaya kita menang. Pernah dengar riwayat seperti ini? Tidak ada, ini masalah genting. Para sahabat diserang sama Romawi. Tidak pernah para sahabat datang DP ke kuburannya Nabi terus ngomong, ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah supaya Allah nolong kami. Tidak ada. Nah, makanya tawasul yang boleh 1, bertawasul dengan apa tadi? Asmaul husna. Dalilnya mana Ustaz? Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu, mintalah kepada Allah biha, dengan nama-nama yang indah tersebut. Disuruh minta kepada Allah pakai nama-nama itu. Sampai njaluk apa? Ada semuanya di asmaul husna. Coba sampai njaluk apa? Njaluk suki, Allah punya nama. Apa itu? Al-Ghani, zat yang maha kaya. Sampai minta rezeki, Allah punya nama Ar-Razzaq. Allahumma antar razzaq urzuqna. Ya Allah, panjenengan zat yang memberi rezeki, berikan rezekimu kepadaku. Minta apa lagi? Minta rahmat. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Allah, Engkau zat yang memberi kasih sayang, berikan kasih sayangmu kepadaku. Minta apa lagi? Minta kekuatan. Allah punya nama. Allah punya nama artinya yang maha kuat. Apa itu? Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabbar, Al-Aziz. Allahumma antal aziz, antal qawi. Ya Allah, Engkau zat yang maha kuat, berikan kekuatanmu kepadaku. Minta kesembuhan. Allah mempunyai nama yang artinya Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Maka kita berdoa, Allahumma antas syafi. Ya Allah, Engkau zat yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakit. Ada semuanya. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama indah. Fad'uhu, mintalah kepada Allah biha, dengan nama itu. Disebutkan hajatnya. Namanya Allah kita sebut, terus kita minta dengan nama tersebut. Boleh nama paten? Boleh. Surat nomor niku wau Al-A'raf 180. Yang kedua, tawassul yang boleh adalah at-tawassul bi a'malis shalih, bil a'mal as-shalihah. Bertawasul dengan amal soleh. Contoh, dahulu ada orang bangkrut usahanya, ya, punya usaha bangkrut, terus dia berdoa, ya Allah, dahulu aku nyantuni fakir miskin, dahulu aku ngasih anak yatim, tapi kini ya Allah bisnisku hancur, tolong ya Allah kembalikan bisnisku supaya aku bisa menyantuni anak yatim seperti dahulu. Boleh apa enggak? Boleh. Dalilnya mana? Sampai nanti buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini
banyak orang punya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan ada 3 orang masuk gua, terus batunya apa? Jatuh, nutup, nggak bisa keluar. Akhirnya ada orang yang bertanya, ada orang yang berkata, kita harus berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita perbuat dahulu. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu gua ini. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, aku dahulu memiliki seorang ibu yang aku berbakti kepadanya. Aku tidak pernah mendahului dia makan. Suatu ketika aku datang dan orang tuaku sudah tidur istirahat. Aku membawa makanan. Anak istriku menangis karena kelaparan, tapi aku halangi anak istriku. Aku menunggu orang tuaku bangun dan aku persilakan orang tuaku itu minum susu terlebih dahulu sebelum aku dan anakku dan istriku. Ya Allah, kalau itu benar ikhlas karenamu, selamatkanlah kami dari pintu gua ini. Bukan, tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, dahulu aku memiliki anak paman yang aku mencintainya. Aku punya misanan yang aku mencintainya. Aku ingin menikahinya tapi dia menolak. Suatu ketika dia butuh uang. Ini zaman dahulu ini, kisah Bani Israel. Kemudian dia butuh uang. Maka aku berikan uang ini kepadanya dengan syarat dia harus mau tidur sama saya. Kasarannya gitu. Maka ketika semua pintu tertutup, tanganku di atas tangannya, kakiku di atas kakinya, tiba-tiba wanita itu berkata, takutlah kepada Allah. Maka aku tinggalkan wanita yang aku cintai dan aku halalkan hartaku untuknya dan aku tidak minta kembali. Kalau itu ya Allah ikhlas karenamu, bebaskanlah kami dari pintu gua. Bukan, tapi belum genap. Yang terakhir, ya Allah, aku dulu memiliki karyawan. Ketika musim gajian dia tidak datang, maka upahnya tadi aku belikan ternak sampai beranak pinak, sampai 1 lembah. Bertahun-tahun tiba-tiba pegawai itu datang dan menagih, wahai majikanku, mana hartaku dulu yang belum engkau berikan? Maka aku katakan kepadanya, lihatlah hewan ternak 1 lembah ini adalah milikmu. Maka saya tunaikan haknya, tidak aku kurangi, bahkan aku lebihkan. Ya Allah, kalau itu ikhlas, bebaskanlah kami dari pintu gua ini. Buka semuanya, keluar semua. Dengan apa tadi? Amal. Yang nomor 3 adalah at-tawassul bidu'ais sholihin. Bertawasul dengan doanya orang soleh. Doanya orang, bukan orang soleh, tapi doanya orang soleh. Orang soleh itu siapa? Orang soleh itu ya orang soleh. Tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus profesor doktor. Orang soleh itu siapa? Ya orang soleh. Sholat tepat waktu, bakti sama orang tua, kalau dengar adzan segera ke masjid, ndak pernah nyakiti atine tonggo, sing wedok jilbaban, ngerendah, ndak mutawadhu, ndak nyakiti orang, suka bantu orang, itu orang soleh. Meskipun penjual tempe bosok di pasar, itu orang soleh. Minta doa orang itu. Ndak harus syarat orang soleh itu kiai, pakai udeng-udeng, ndak harus. Orang soleh itu adalah ya orang soleh. Saya mau cerita tapi khawatir sama bosan. Enggak ya? Tak cerita nih kan. Tentang orang soleh ini. Pada zaman dahulu di kota Madinah ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnul Munkadir. Terkenal ini Imam Ibnul Munkadir. Sama lihat di biografi ulama mesti muncul nama ini, Al-Imam Ibnul Munkadir. Pada zaman beliau Madinah gersang, hujan tidak turun, hewan ternak banyak yang mati, orang-orang istisqa, tidak turun hujan, tidak turun hujan. Sampai akhirnya sebagai tokoh ulama, referensi umat, merasa terpanggil beliau ini. Terus beliau berkata, nanti malam aku akan datang ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, kota Madinah. Aku akan mencari tempat yang paling sepi, karena memang ini zaman dulu nggak ada listrik. Maka malam-malam dia datang ke Masjid Nabawi. Jangan sampai orang-orang melihatnya, jangan sampai orang tahu. Dia pengen ikhlas supaya turun hujan. Jangan sampai ada orang tahu, cari tempat yang paling sepi di penghujung tiang.
dia jalan. Gak ada listrik zaman dulu. Ternyata kedahuluan orang. Beliau kedahuluan orang. Ternyata orang itu berdoa, Allahumma, ya Allah, penduduk kota nabimu, penduduk Madinah, kekeringan, belum engkau turunkan hujan, maka aku memohon kepadamu, aksam tubika, aku bersumpah atas namamu ya Allah, turunkan hujan pada malam hari ini. Dia bersumpah loh ya, semi makso ini. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, turunkan hujan. Seandainya malam itu tidak turun hujan, dia wajib bayar kafarat. Kalau orang bersumpah kok tidak terrealisasi apa yang dia sumpahkan, dia kan apa? Bayar kafarat. Saya nggak mau menerangkan kafaratnya apa, panjang ceritanya nanti, belok. Ternyata ya Allah, berikan hujan pada malam hari ini, aku bersumpah atas namamu. Belumlah orang ini nurunkan tangannya, langsung hujan deras. Sampai Imam Ibnu Qadir kaget, hampir dia pulang saking derasnya. Setelah hujan turun, dia terus memuji Allah. Sampai datang waktu subuh, qomat, dia masuk barisan. Ini bukan Imam Ibnu Qadir, bukan, tapi orang yang di depan imam siapa tadi? Ibnul Munkadir. Imam Munkadir heran, siapa orang ini? Saya harus tahu. Kok doanya manjur? Setelah sholat selesai, diikuti oleh Al-Imam Ibnu Qadir. Kehilangan jejak, tidak tahu siapa orang itu. Kok doanya langsung didengar oleh Allah, penghuni arsy. Akhirnya malam kedua, kedahuluan lagi. Kata Al-Imam Ibnu Qadir, aku nggak boleh kelewatan, aku harus tahu laki-laki ini. Setelah sholat subuh, dibuntuti, melbu omah. Kan nggak mungkin waktu subuh mendayo nang omahe wong, kan nggak mungkin. Sing penting romae. Ketika waktu duha, Al-Imam Ibnul Munkadir datang ke rumah itu. Tok tok tok, assalamualaikum. Ini rumah orang yang doanya didengar Allah tadi. Ketika dibukakan pintu, kaget Imam Ibnu Qadir. Ternyata itu adalah imam siapa? Imam siapa kira-kira? Ternyata bukan imam. Ternyata dia adalah seorang penjahit sol sepatu. Penjahit sol sepatu. Kaget. Monggo tafadhol, silakan duduk wahai guru kami. Imam Ibnu Qadir bertanya, bukankah Anda yang kemarin malam berdoa di tengah malam terus Allah turunkan hujan? Itu panjenengan. Mendengar ucapan Imam Ibnu Qadir, marah orang ini. Dani wa rabbi wa ibadati, tinggalkan aku dan ibadahku, jangan kau campuri ibadahku. Marah, keluar dari rumahku. Kalau zaman sekarang kan enggak, amalan malah dikasih tahu orang. Baru umroh nyampe mikot, tulis di status, aku sudah sampai mikot. Di depan Ka'bah cekrek, aku sekarang di depan Ka'bah. Mudah-mudahan kalian nyusul ya. Untuk apa? Sama itu ibadah, uang jutaan rupiah untuk datang ke Mekah, kok di sana dipamerkan orang itu loh. Samen kalau haji umroh nyampe di mikot, apa ucapannya? Labbaik Allahumma, ya Allah, hanya panggilanmu ya Allah, aku datang. Ojo diceritakno Allah. Itu garai dongo gak manjur yo gara-gara itu. Akidah itu bener. Disuruh keluar ini Imam Ibnul Munkadir pulang. Dia merasa berdosa, kenapa kok ngusik-ngusik ibadah orang. Beliau balik minta maaf. Beliau salam, gak dibukakan pintu. Ditunggu lama, gak keluar-keluar. Tiba-tiba tetangganya datang. Wahai guru kami, panjenengan mencari sol sepatu ini, tukang sol sepatu. Nggih. Sampun pindah. Ketika Anda kemarin bertengkar, sampean pulang, dia langsung ngemasi semua barangnya dan pindah, dan kami gak tahu pergi kemana. Saking ikhlasi, ibadah gak gelem diodono wong. Itu orang soleh. Meskipun bukan imam, meskipun bukan kiai, meskipun bukan tuan guru, meskipun bukan profesor doktor, enggak. Soleh gak ada sangkut pautnya sama atribut agama. Bisa jadi orang-orang yang dipandang remeh oleh masyarakat, kalau dia itu orang soleh, minta doanya orang tua, doanya orang-orang yang susah. La hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah, kalian diberi rezeki oleh Allah karena ada orang lemah yang kalian tanggung.
Sampai nyantuni anak yatim, jangan khawatir dia makan hartamu. Tidak, sama sekali tidak. Ada anak yatim sampeyan tanggung, jangan khawatir ngerebut harta sampeyan, tidak. Bayi lahir cenger itu sudah ada rezekinya. Cuma rezeki ini gak iso, cuma bayi ini gak bisa ngantor, gak bisa macul, gak bisa merek, gak bisa njolo, gak bisa ndaut, gak iso kerja. Tapi wis ana rezekine, terus dikekno sapa rezekine? Dikekno wong sing nanggung. Ndak ana ceritane wong sedekah miskin, ndak ana ceritane. Orang soleh, anak yatim, orang fakir. Ada doa dari Nabi yang insya Allah panjenengan gak mau berdoa dengan doa ini. Rasulullah itu berdoa yang insya Allah sama gak gelem doa ini. Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku sebagai orang miskin. Wahsyurni ma zumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Sampeyan gelem donga iki? Gelem.